sekejap, darah mengalir. Kekuatan pertahanan Raja Iblis Manusia Naga tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi kekuatan serangan kuat yang dibawa oleh transformasi Harimau Putih pada cakar Xiao Mei berlipat ganda di bawah stimulasi domain Dewa Pembunuh, belum lagi robekan dari atribut ruang. Kekuatan penghancur. Untuk sesaat, sisik-sisik besar terkoyak, meninggalkan 5 goresan dalam di bahu Raja Iblis Manusia Naga. Tapi ekor panjang Raja Iblis Manusia Naga ditarik langsung ke tubuh Xiao Mei. Ada jejak penghinaan di sudut mulut Mei Gongzi, dan dengan jentikan tubuhnya, dia terbelah menjadi selusin sosok dalam sekejap. Ekor naga itu melewatinya tanpa mengenai satu sosok pun. Saat berikutnya, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Raja Iblis Manusia Naga. Noda darah meledak, dan Raja Iblis Manusia Naga langsung berubah menjadi naga darah dalam jeritan. Xiao Mei terbang ke atas dan terbalik, cakar tajam Harimau Putih sudah menggantung di atas kepala manusia naga, menggenggam penutup Tianling. Warna putih asli dari cakar harimaunya berubah menjadi keemasan dalam sekejap, dan nafasnya yang tajam langsung mengunci lautan kesadaran lawan. Tidak ada yang akan meragukan bahwa jika Xiao Mei meraih cakar ini, Raja Iblis Manusia Naga akan segera dibunuh. Kamu kalah. Suara dingin Xiao Mei terdengar, dan pada saat berikutnya, dia melayang dan jatuh ke kejauhan, tanpa benar-benar membunuh Raja Iblis Manusia Naga. Dari awal hingga akhir pertempuran, itu hanya beberapa kedipan mata, dan kedua belah pihak menggunakan kemampuan domain. Para kaisar yang berdiri di atas Kaisar Tianzu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tidak diragukan lagi, kekuatan gadis kecil ini benar-benar melebihi harapan mereka sebelumnya. Dapat dilihat dari adegan ini bahwa dia tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang transformasi merak, tetapi juga memiliki tingkat kontrol yang sangat tinggi atas transformasi Harimau Putih, dan dapat menggabungkan dua garis keturunan untuk menunjukkan kemampuan di tangannya untuk melawan. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tersenyum dan menggosokkan kedua tangannya, tampak bersemangat untuk mencoba. Hancurkan. Dalam dua pertempuran ini, Xiao Mei tidak hanya mengalahkan lawan, tetapi juga menghancurkan lawan. Kamu harus tahu bahwa ketika dia berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur lebih dari setengah tahun yang lalu, dia bukan dewa. Dan sekarang, semua orang dapat melihat bahwa wilayahnya telah mencapai tingkat puncak Raja Iblis. Tingkat pertumbuhan ini dapat digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan murid langsung kaisar ini tidak dapat mencapai kecepatan peningkatan seperti itu. Garis keturunan tingkat pertama atribut ganda, bakat unik, puncak Raja Iblis, dan tingkat pertumbuhan sangat cepat. Jika kamu meminta kaisar untuk memilih daftar aset kaisar yang paling banyak, tidak ada keraguan bahwa Xiao Mei akan pasti menjadi yang terbaik. Bahkan jika naga hitam yang lumpuh di game sebelumnya masih ada, tidak mungkin untuk membandingkannya dengan dia. Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa sadar melihat ke arah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Pilar surga Kaisar Iblis Rubah Surgawi tingginya sekitar 400 meter, setidaknya di permukaan dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan saat ini. Istirahatlah selama 15 menit, lalu lanjutkan penilaiannya, katanya. Xiao Mei duduk lagi. Karena dua pertempuran sebelumnya dimenangkan dengan menghancurkan lawan, konsumsinya sebenarnya tidak besar. Meskipun Ratu Harta Karun Merah dan Manusia Naga telah menahannya dalam hal atribut, mereka adalah garis keturunan tingkat pertama atau hampir, bahkan jika kultivasi Manusia Naga telah mencapai puncak Raja Iblis, dia masih tidak dapat bersaing dengannya. Dia tidak hanya memiliki warisan ganda transformasi merak dan transformasi Harimau Putih, tetapi Tang San, yang dulunya adalah Raja Dewa dari satu generasi, secara pribadi menginstruksikannya. Tang San tidak memiliki keraguan tentang dia. Mengapa kesadarannya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengubah ruang kesadarannya? Itu karena di pusat kesadarannya ada maksud pedang dari pedang Iblis Asura artefak super. Dengan pedang Iblis Asura, kesadarannya akan sangat stabil. Dari mana pemahamannya tentang jarak dekat berasal? Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, sebelum ia menjadi dewa, ada pasangan yang semangat bela dirinya adalah Harimau Putih, dan kekasih pasangan itu adalah kucing hantu. Tang San menggabungkan keterampilan jarak dekat mereka dan pemahamannya sendiri untuk mengajari Xiao Mei menggunakan gaya bertarung yang lebih cocok untuknya saat menggunakan transformasi Harimau Putih. Dalam arti tertentu, Tang San adalah guru terpenting Xiao Mei. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak bantuan dan peningkatan yang akan diberikan oleh bimbingan Tang San kepadanya. 15 menit berlalu dalam sekejap mata, dan dua game pertama tidak menghabiskan banyak biaya sama sekali.
dan dia masih dalam kondisi terbaiknya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Xiao Mei dan berkata, ini adalah putaran terakhir dari penilaian putaran pertamamu. Melewati putaran ini hanya akan dihitung sebagai lulus penilaian putaran pertama untuk pembekalanmu. Apakah kamu siap? Apa yang akan kamu hadapi adalah Raja Iblis yang hebat dengan darah tingkat pertama. Kamu harus mengalahkannya untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar dan kemampuan untuk menjaga kota Keri. Dimengerti. Xiao Mei membungkuk sedikit. Dari awal hingga akhir, gadis kecil yang berusia kurang dari 20 tahun ini tetap tenang, suasana hatinya sangat damai, dan tidak ada fluktuasi. Kaisar Iblis Besar Tianhu menoleh untuk melihat ke samping, dan sedikit mengangguk ke arah Kaisar Iblis Abadi Besar yang tidak jauh. Sebelum hari ini, bahkan para kaisar tidak tahu penilaian apa yang akan dihadapi Xiao Mei ketika dia memberikan pengarahan, dan siapa yang akan dia lawan. Pada saat ini, melihat Kaisar Iblis Agung rubah surgawi, ekspresi Kaisar Iblis Besar menjadi suram. Siapa yang tidak tahu permusuhan antara klan Monster Phoenix dan klan Monster Merak? Sebagai pemimpin klan Monster Phoenix saat ini, garis keturunan Huo Feng Undead tidak diragukan lagi kuat, belum lagi keberadaan Kaisar Iblis Abadi Agung. Jika Xiao Mei akan menghadapi Raja Iblis Agung dari klan Iblis Phoenix, maka lawannya akan sangat kuat dan memiliki karakteristik keabadian. Seberapa mudah mengalahkan lawan seperti itu? Masih ada tekanan pada Monster Merak. Bisakah Xiao Mei memenangkan kompetisi semacam ini? Mata Kaisar Iblis Mayat Hidup berkedip, dan jubah di belakangnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah menyala, dan kemudian, raungan Phoenix yang keras terdengar di aula leluhur. Suhu naik tajam, dan cahaya merah tua yang indah turun dari langit dengan keagungan. Itu adalah Phoenix Api. 30 ekor merah keemasan di bagian belakang Phoenix Api bergoyang dan bersinar. Di tengah bulu ekor merah keemasan, ada pemukulan api biru muda, yang merupakan karakteristik dari garis keturunan Phoenix Api Abadi. Api biru itu mewakili kemampuan undead mereka, dan skill bawaan yang kuat terlahir kembali dari abu. Pada saat penampilan ini, banyak kaisar yang hadir tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Kaisar Iblis Besar Jing Feng juga sedikit mengubah wajahnya, menyaksikan Phoenix Api Abadi turun dari langit dan berubah menjadi pria parubaya di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Pada saat inilah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memimpin dan berkata, Tianhu, apakah ini sudah terlambat? Suara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar jelas dipenuhi dengan sedikit kemarahan, seolah-olah dia menekan niat membunuh di dalam hatinya. Mata Kaisar Iblis Tianhu tenang dan dia berkata perlahan, menurut aturan pengadilan leluhur, penguasa kota utama harus menjadi kaisar, dan hanya kaisar yang dapat menekan kelompok itu. Semuanya adalah jarum ilahi Dinghai, di klan, kekuatan terpenting di benua peri. Setiap kota utama dapat dikatakan sebagai mata dari benua peri. Jika kamu ingin menekan keberuntungan klan iblis, kamu memerlukan kehadiran yang kuat dalam susunan ini. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu hanya akan menguras keberuntungan klan iblis. Sebagai pemilik kota-kota Keri dan patriark baru klan Iblis Merak, dia tidak memenuhi syarat, sama seperti ayahnya, dia tidak memenuhi syarat. Karena Kaisar Iblis Merak telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara, keturunannya diizinkan untuk mewarisi posisi penguasa kota-kota Keri. Namun, selama bertahun-tahun, klan Iblis Merak tidak melahirkan seorang kaisar, yang telah menyebabkan ketidakstabilan di laut dan perbatasan, dan bahkan muncul sebelumnya. Legenda Dewa Laut. Apa alasannya? Itu karena kekuatan duduk di kota Keri tidak cukup, dan keberuntungan benua peri bocor. Itu benar, bakat dan kemampuan yang ditunjukkan anak ini sekarang memberitahu kita bahwa dia memiliki kekayaan seorang kaisar dan kemungkinan akan menjadi kaisar berikutnya dari klan Monster Merak, tetapi, setidaknya dia belum. Sebelum kaisar, semuanya mungkin. Oleh karena itu, kita harus melihat keniscayaan dia menjadi seorang kaisar dalam dirinya, dan kemudian kita dapat dengan aman menyerahkan posisi penguasa kota kepadanya. Jangan lupa, dia masih memiliki darah manusia yang mengalir di tubuhnya. Kami harus lebih ketat dalam proses pembekalannya. Menurut ajaran leluhur, tantangan pembekalan non-kaisar harus menjadi tantangan lompatan, setidaknya untuk mengalahkan lawan dari darah tingkat pertama. Kaisar Iblis Harimau Putih, sekarang dia menghadapi lawan yang adalah Raja Iblis Agung dari klan Iblis Phoenix, yang juga klan Iblis Terbang. Apakah ada masalah dengan itu? Raja Iblis Besar Harimau Putih berkata dengan sungguh-sungguh,
Chow Orwei adalah Raja Iblis Agung senior dari klan Phoenix Api Abadi. Meskipun dia adalah seekor kadal, dia tidak bisa berada di level ini. Dia setidaknya adalah Raja Iblis besar tingkat menengah, dan dia memiliki lebih banyak karakteristik mayat hidup. Bagi Xiao Mei, ini hanyalah ujian yang tidak dapat dimenangkan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tersenyum sedikit dan berkata, seseorang yang mampu adalah yang terbaik. Jika dia tidak bisa lulus ujian seperti itu, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan? Kaisar Iblis Harimau Putih hendak membantah ketika dia mendengar suara Xiao Mei, "Kakek, aku bersedia menerima ujian ini." "Terima kasih." Mendengar kata kakek, beberapa kaisar yang hadir tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka. Meskipun Xiao Mei menunjukkan transformasi Harimau Putih di pengadilan leluhur klasik, ditambah perlindungan Kaisar Iblis Harimau Putih terhadapnya saat ini, seberapa banyak yang bisa Kaisar dapat lakukan? Apakah menebak bahwa dia memiliki hubungan dengan Kaisar Iblis Harimau Putih, tetapi panggilan darinya ini dapat dianggap sebagai konfirmasi hubungan di antara mereka. Sekarang para kaisar tahu lebih banyak tentang Xiao Mei, yang bukan hanya pewaris klan Iblis Merak, tetapi juga cucu dari Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih besar menarik napas dalam-dalam, sedikit mengangguk, dan berkata, "Oke. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ambil inisiatif untuk mengakui kekalahan." Kata-katanya mengingatkan Xiao Mei bahwa klan monster Phoenix tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan terhadap klan monster Merak. Pertempuran tanya-jawab tidak memiliki aturan dan batasan, kecuali mereka mengakui kekalahan, Kaisar tidak dapat menghentikan pertempuran. Ya, Xiao Mei setuju dan berbalik menghadap Chow Orwei, Raja Iblis senior dari garis keturunan Undead Huofeng. Chow Orwei memiliki penampilan yang bermartabat, dan dia memiliki temperamen unik dari klan Iblis Phoenix. Apakah itu Phoenix atau naga, sangat sulit untuk mereproduksi keturunan. Ini juga situasi yang harus dihadapi klan yang kuat. Jika tidak, di mana akan ada ruang bagi kelompok-kelompok lemah untuk bertahan hidup. Semakin kuat kelompok, semakin sulit untuk melanjutkan garis keturunan. Di antara mereka, klan Phoenix, klan naga, dan raksasa-raksasa, adalah yang paling sulit. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah garis keturunan Undead Phoenix, Phoenix Undead yang sebenarnya kurang dari 100. Meski masing-masing adalah orang yang kuat, namun jumlahnya memang langka, jauh dari kata sebanding dengan klan monster Merak. Chow Orwei telah hidup selama 500 tahun. Dia dianggap sebagai anak berusia 1 tahun di antara klan Iblis Phoenix. Dia juga seorang ahli senior. Dia telah dipromosikan menjadi Raja Iblis Agung selama lebih dari 100 tahun. Dia kuat dan memiliki kepribadian yang tenang. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung memilihnya untuk melakukan penilaian ini agar tidak memberi Xiao Mei kesempatan untuk menang. Melihat gadis kecil di depannya, Chow Orwei merasa sedikit tidak yakin. Dia ada di sana sebelumnya, hanya bersembunyi di belakang Kaisar Iblis Mayat Hidup, jadi dia menonton 2 pertandingan pertama Xiao Mei. Meskipun itu adalah 2 kemenangan cepat, tetapi menurutnya, itu bukan apa-apa, dan dia juga bisa dengan mudah melakukannya. Jika itu bukan darah tingkat pertama, praktisi tanpa garis keturunan tingkat pertama tidak akan berada pada tingkat yang sama dengan praktisi dengan garis keturunan tingkat pertama setelah mencapai tingkat dewa. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Mei sangat kuat, tetapi garis keturunan Phoenix Api Undead secara alami menekan klan Iblis Merak. Di depan api Phoenix yang kuat, kemampuan atribut ruang sulit untuk digunakan. Adapun Xiao Mei, yang memiliki atribut ganda, jadi apa? Wilayahnya sangat berbeda dari miliknya. Bahkan, dia tidak pernah memikirkan perlunya menggunakan fitur keabadian. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, gadis kecil dari ras monster Merak ini tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri. Mulai, suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi terdengar, mengumumkan awal resmi dari pertempuran terakhir penilaian putaran pertama untuk Xiao Mei. Fluktuasi energi yang intens meletus dalam sekejap, Xiao Mei hanya merasa seolah-olah gunung berapi meletus di depannya, dan napas berapi-api mengalir ke wajahnya, dan dalam sekejap, semua yang ada di depannya berubah menjadi emas. Api asli Phoenix. Ini adalah kemampuan bawaan yang kuat yang dibangunkan oleh garis keturunan Phoenix Api Abadi setelah mencapai tingkat dewa. Phoenix True Fire memiliki karakteristik pembakaran mutlak, dan benda apapun akan terbakar olehnya, dan tidak akan mati atau padam. Xiao Mei sama sekali tidak bisa melihat di mana Chow Orwei berada,
dan semua yang ada di bawah ditelan oleh api yang menyala-nyala. Tidak hanya itu, dengan Phoenix Ming yang keras, bayangan Phoenix besar dengan lebar sayap 100 meter muncul di udara, menyebabkan seluruh ruang 100 meter di bawah Kaisar Tianzhu terdistorsi dengan keras. Di tingkat dewa, yang kuat dapat bangkit ke wilayah mereka sendiri. Ini adalah salah satu alasan mengapa Raja Iblis begitu kuat. Tentu saja, jika itu adalah populasi yang lemah, itu normal bahwa domain tidak dapat dibangkitkan. Tetapi bagi pemilik garis keturunan tingkat pertama, domain kebangkitan hampir tidak bisa dihindari. Dan ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Raja Iblis besar, domainnya juga akan berkembang, dan karakteristik kedua akan muncul. Ranah garis keturunan Phoenix Api Undead adalah alam api Phoenix yang sebenarnya. Kekuatan api sejati Phoenix di alam telah meningkat secara dramatis, tidak hanya abadi, tetapi juga dapat bersirkulasi dengan sendirinya, menggunakan semua elemen di udara sebagai bahan bakarnya sendiri, yang sangat menakutkan. Ketika garis keturunan Phoenix Api Undead berevolusi ke tingkat Raja Iblis besar, karakteristik kedua dari domain api Phoenix asli akan muncul. Karakteristik kedua ini bahkan lebih menakutkan dan dapat membakar kesadaran. Phoenix True Fire tidak hanya dapat membakar tubuh dan senjata, tetapi juga kesadaran para dewa. Setelah terperangkap di alam seperti itu dan tidak dapat melawan, maka ujung tubuh dan jiwa akan dihancurkan. Alasan mengapa Kaisar Iblis Undead menempati urutan ketiga justru karena dengan cara ini. Bahkan jika Kaisar Iblis Kristal ingin menekannya, dia masih perlu mensimulasikan medan api Phoenix asli untuk melawannya, sehingga lawan tidak bisa membakarnya. Meskipun Cao Orwei sedikit meremehkan Xiao Mei, seperti yang diharapkan Kaisar Iblis Besar Tianhu, klan Iblis Phoenix veteran tidak akan menyerah karena lawannya lebih rendah darinya, dan dia akan habis-habisan begitu dia muncul, merilis domain api sejati Phoenix di tingkat Raja Iblis Agung. Kendalikan lapangan. Bahkan jika Xiao Mei memiliki sarana untuk melawan Phoenix True Flame Domain dalam waktu singkat, dalam domain yang kuat, konsumsinya sendiri akan menjadi sangat besar, akan sangat meningkat. Di bawah situasi ini, Xiao Mei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melihat ke bawah dengan ekspresi muram, siap menyerang kapan saja. Aturan pengadilan leluhur adalah bahwa orang luar tidak dapat mengganggu penilaian, tetapi Kaisar Iblis Besar Tianhu melanggar aturan terlebih dahulu dan mengubah kompetisi asli menjadi 3 kompetisi. Apa yang terjadi padanya mengganggu untuk menyelamatkan nyawa cucunya. Kaisar Iblis Harimau Putih mengharapkan munculnya domain api sejati Phoenix, jadi dia berbicara sebelumnya. Pada saat ini, cahaya perak kecil menyala di tengah domain api sejati Phoenix. Awalnya, hanya ada sedikit cahaya perak, tetapi segera, cahaya perak kecil itu dengan cepat dan diam-diam meluas keluar. Cahaya perak berkelap-kelip di gaun panjang Xiao Mei, membuatnya tampak abadi. Cahaya perak yang meluas adalah pintu ruang lapis demi lapis, dan setiap pintu ruang sangat jelas. Bahkan elemen ruang akan dibakar oleh api sejati Phoenix, sehingga gerbang ruang ini terus-menerus dihancurkan. Meski begitu, peran gerbang ruang masih ada, saat dibakar mereka juga menelan sejumlah besar Phoenix True Fire. Api Phoenix yang luar biasa tampaknya telah menemukan ventilasi, dan mereka mengalir ke pintu ruang di samping Xiao Mei, dan itu terus berkurang. Xiao Mei memegang Tianjiling dan menari di gerbang ruang. Tianjiling menguraikan pintu-pintu cahaya dan meluas keluar. Tampaknya dia tidak menggunakan domain atribut spasial. Api Phoenix sejati miliknya terus-menerus muncul ditelan oleh ruang. Dia juga tampaknya terintegrasi dengan ruang, menjadi lubang hitam, menelan nyala api. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan alisnya terjulur. Cao Orwei secara alami juga merasakannya, kultivasinya sangat dalam, dan konsumsi ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Mei juga mengkonsumsi ketika dia menguraikan gerbang ruang, tetapi energi yang dikonsumsi jauh lebih kecil daripada miliknya. Kontrol lawan dari kekuatan ruang sangat cerdik, dan bahkan memiliki rasa 4 atau 2.000 pound. Meskipun dampak dari domain api sejati Phoenix-nya sendiri sangat kuat, lawan selalu dapat langsung menelan nyala api dengan dampak terkuat dan dapat menempel pada pintu ruang. Phoenix True Fire di atas selalu lebih lemah. Apakah ini aplikasi lain dari Star Shift? Tidak ada atribut yang lemah, kuncinya tergantung pada siapa yang menggunakannya dan bagaimana pengguna menggunakan karakteristik atribut tersebut. Dalam hal ini, Cao Orwei sangat jelas.
Gadis kecil dari klan monster merak di depannya ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang elemen ruang di usia muda, yang memang di luar dugaannya. Tentu saja, ini masih tidak bisa membuatnya mengubah pendapatnya. Di matanya, semua ini sia-sia, hanya memperpanjang waktu pertempuran ini. Cao Orwei menginjak Phoenix True Fire dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Phoenix True Fire tidak menghindari kekuatan ruang Xiao Mei, tetapi menjadi semakin intens. Melihat ini, Xiao Mei harus melambaikan Tianjiling di tangannya lebih cepat, menguraikan lebih banyak pintu ruang untuk menyelesaikannya. Mata Cao Orwei memancarkan cahaya biru redup, dan dia membuka mulutnya sedikit, dan garis api biru samar melesat lurus ke arah Xiao Mei. Adegan aneh muncul. Api Phoenix di Phoenix True Flame Domain dengan cepat berkumpul menuju garis api biru, membuatnya semakin terang. Di mana garis api biru lewat, itu memberi rasa kekosongan. Api kehampaan juga dikenal sebagai api kepunahan. Ini adalah keterampilan rumah tangga dari garis keturunan Phoenix Api Undead, dan juga merupakan kemampuan yang kuat yang hanya bisa dibangkitkan di tingkat dewa. Api pemusnahan dapat memusnahkan semua energi. Dimanapun itu mengenai, medan gaya pemusnahan akan muncul, menghancurkan semua energi, dan keberadaan energi yang hilang akan memenuhi pembakaran api sejati Phoenix. Penggunaan api kepunahan dalam hubungannya dengan Phoenix True Flame Domain dapat dikatakan tidak menguntungkan dan sangat kuat. Menghadapi api kehampaan, mata Xiao Mei menjadi serius, dan dia bisa dengan jelas merasakan ancaman besar yang dibawa oleh api kehampaan. Sama seperti dilemparkan pada teknik eliminasi, dia tidak dapat menggunakan kemampuan apapun untuk waktu yang singkat, dan dia bisa hanya menunggu kematian. Api biru datang kepadanya, dan ketika menyentuh pintu ruang menghilang hampir seketika dalam cahaya yang berputar dan beriak. Api kehampaan menyala semakin kuat, dan bergegas menuju Xiao Mei. Pada saat ini, Cao Orwei melihat bahwa sudut mulut gadis kecil itu sedikit terangkat, dan dia tersenyum pada dirinya sendiri. Di bawah penindasan pangkatnya, tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri dari domainnya sendiri. Dia sudah menjadi praktisi teratas di tingkat Raja Iblis Besar. Dengan bakat garis keturunan Phoenix Api Abadi, bahkan praktisi yang menghadapi puncak Raja Iblis Besar tidak akan bisa melarikan diri. Ada kekuatan tempur, menghadapi ranahnya yang kuat, ditambah dengan kekuatan pemusnahan api kehampaan, bagaimana dia masih bisa tertawa. Saat berikutnya, dia melihat Xiao Mei mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan jarinya dengan lembut, sekelompok api berwarna-warni muncul di ujung jari tangan kirinya, dan percikan api berwarna-warni melesat keluar, mendarat tepat di kehampaan, terbakar. Apa itu? Semua kaisar yang hadir memiliki sedikit keraguan di hati mereka. Xiao Mei, tebak, jika Kaisar Iblis Besar Tianhu memilih lawan di tingkat Raja Iblis Besar untukmu, spesies apa itu? Bagaimana menurutmu? Meskipun tidak banyak populasi garis keturunan tingkat pertama, ada beberapa mantan kaisar, dan populasi tempat kaisar saat ini adalah semua garis keturunan tingkat pertama. Aku bisa menebak, percaya atau tidak. Kenapa kamu bisa menebak? Karena aku bisa memahami hati iblis. Apakah menurutmu tujuan utama Kaisar Iblis Tianhu bukan untuk membiarkanmu lulus ujian? Lalu, berdasarkan ini, lawan yang dia pilih untukmu pasti telah menekanmu dalam hal atribut. Dari sudut pandang ini, kita dapat mengecualikan banyak spesies, seperti mamut emas, mereka tidak bagus dalam kecepatan, mereka hanya memiliki kekuatan murni, yang hanya dibatasi oleh atribut ruangmu. Meskipun raksasa itu kuat, itu tidak bagus sama sekali. Pandai mengatasi kemampuanmu yang tidak terduga. Sepertinya masuk akal, lawan macam apa yang akan dia pilih untukku. Tujuan dari Great Demon Emperor Tianhu mungkin tidak hanya membuat pembekalanmu tidak berhasil, tetapi bahkan mengancam keselamatanmu. Oleh karena itu, kita harus menentukan dengan jelas klan mana yang akan kamu hadapi. Ketika hidupmu dalam bahaya, ketika itu terjadi, aku akan merasakannya sesegera mungkin, dan aku akan membantumu sesegera mungkin, jadi kamu tidak perlu takut. Aku tidak takut denganmu. Oke, tetapi dalam kasus terbaik, aku akan mengambil kesempatan lain ketika kamu tetap pada level ketiga. Saat itu, selama kamu lulus ujian, tidak peduli seberapa enggannya dia, tidak ada cara untuk mencegahmu berhasil melakukan pembekalan. Oleh karena itu, tetap perlu menilai lawanmu dengan jelas agar kamu bisa menang dengan lancar. Maksudmu, klan macam apa itu? Jika tebakanku benar, klan monster Phoenix kemungkinan besar, karena dari sudut pandang darah,
klan monster Phoenix telah menekan klan merakmu. Apalagi klan monster Phoenix dan klan monster merak adalah musuh lama, dan mereka pasti akan tidak berbelas kasih padamu. Di antara klan iblis Phoenix, garis keturunan Phoenix Api Undead adalah yang terkuat, jadi aku menilai bahwa Raja Iblis Agung dari klan Phoenix Api Undead kemungkinan akan memilih Raja Iblis Agung dari klan Phoenix Api Abadi sebagai lawanmu. Mengapa bukan silsilah Jingfeng? Klan monster Jingfeng dan klan monster merak kita tidak akan pernah mati. Itu bukan klan monster Crystal Phoenix. Percayalah padaku. Mengapa? Kamu akan mengetahuinya nanti, tapi sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Jika lawanmu adalah klan iblis Phoenix Api Undead, maka kami setidaknya bisa memastikan bahwa hidupmu tidak akan dalam bahaya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Kaisar Iblis Besar Tianhu mungkin ingin membunuhku? Klan Iblis Phoenix memiliki dendam terhadap kita, jadi mengapa hidupku tidak dalam bahaya? Kamu sangat percaya padaku. Adalah satu hal untuk memiliki kepercayaan padamu, dan aku juga yakin bahwa klan monster Phoenix pasti tidak akan membunuhmu, dan begitu juga dengan Undead Huofeng. Oleh karena itu, jika kamu menghadapi Undead Huofeng Demon King, bahkan jika kamu melakukannya, ambil tindakan untuk mengalahkan lawan dan tunjukkan kekuatanmu. Dengan premis bahwa tidak ada bahaya bagi hidupmu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menang. Aku telah menyiapkan beberapa hal baik untukmu, atau dengan kata lain, inilah yang telah aku persiapkan sendiri, gunakan pada klan Phoenix Api Undead. Itu cocok, tidak peduli seberapa kuat api asli Phoenix lawan, itu tidak akan berguna bagimu. Aku ingin Kaisar Iblis Tianhu yang ingin mencuri ayam tapi kehilangan beras. Waktu terasa sangat lambat pada saat ini, ketika percikan warna-warni melayang menuju nyala api biru kehampaan. Untuk beberapa alasan, detak jantung Cao Orwei sepertinya tidak berdetak, dan dia memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, semuanya tidak dapat diubah. Percikan warna-warni kecil itu hanya diam-diam jatuh di atas api kehampaan. Keduanya saling menyentuh dengan ringan, dan tiba-tiba, api biru kehampaan berubah dan melebar, seperti gelembung berbentuk pita. Phoenix True Fire juga berkembang. Kepulan, dalam serangkaian suara lembut, gelembung-gelembung itu pecah dan menghilang di udara. Api kehampaan, yang memiliki efek pemusnahan, sebenarnya memusnahkan dirinya sendiri. Cairan api langit berwarna-warni, yang berspesialisasi dalam semua jenis api. Cairan api langit 7 warna memiliki sifat tidak membakar apapun. Selain itu, ia tidak memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Ini lebih ditujukan pada senjata, atau bahkan artefak. Namun, satu-satunya pengecualian adalah nyala api. Sebagai api tingkat atas, cairan Qicai Tianhuo tidak hanya dapat membakar benda, tetapi juga raja dari semua api, yang berspesialisasi dalam semua jenis api. Jika tidak, dewa api di alam dewa tempat Tang San tinggal tidak akan menggunakan senjata yang ditempa dari besi api surgawi sebagai senjata ilahi. Gelembung yang diwarnai oleh cairan api langit berwarna-warni seperti mimpi, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Bahkan Kaisar terkejut, terutama Kaisar Iblis mayat hidup. Sebagai generasi Kaisar yang mengendalikan api sejati Phoenix, dia tahu betul seberapa kuat api sejati Phoenix, tetapi pada saat ini, bahkan api kehampaan telah lenyap, itu terlalu tak terbayangkan. Namun, dengan fakta di depannya, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Xiao Mei menyalakan cairan api surgawi 7 warna di tangan kirinya dan membuatnya melingkari tubuhnya. Segera, api asli Phoenix di sekitarnya menghilang. Kemudian dia mengarahkan Tianjiling di tangan kanannya ke depan, dan cahaya perak yang menyilaukan meledak seketika. Pada saat itu, roh, energi, dan rohnya sepenuhnya terintegrasi, dan semua kekuatan ruang dimasukkan ke dalam pukulan ini. Di permukaan, hanya ada sedikit cahaya perak yang berkedip, tetapi dalam persepsi lawan, cahaya perak kecil ini tampaknya menembus semua yang ada di dalam dirinya. Raja Iblis Senior dari klan Iblis Phoenix tidak berani gegabah, dan langsung terbang kembali, menggambar sinar cahaya merah dengan tangannya di depannya, kesadaran spiritualnya melonjak, dan raungan Phoenix keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, Xiao Mei berada di alam besar dengan lawan, dan ada juga celah dalam kesadaran spiritual, Tianjiling sedikit lebih lambat untuk sesaat sebelum menembus sinar merah. Dengan suara lembut, engah, cahaya merah tidak bisa menghentikan ledakan cahaya perak, dan sebuah lubang ditusuk. Cao Orwei yang berada di belakang cahaya merah menunjuk dan mendarat di cahaya perak. Saat berikutnya, dia mengerang dan terbang kembali. Xiao Mei juga terkejut dan mundur 2 langkah.
Chao Orwei memiliki ekspresi heran di wajahnya, dan jari telunjuk tangan kanannya ditekuk ke belakang, tampaknya telah ditusuk oleh Tianji Ling Xiaomei. Sebagai Raja Iblis besar dari garis keturunan undet api Phoenix, dia terluka lebih dulu. Diam-diam menenangkan getaran Tianji Ling, Xiaomei mengesankan dan membunuh. Cairan api langit 7 warna dari tangan kirinya berayun keluar, menghilangkan medan api Phoenix asli di sekitar tubuhnya, dan lingkaran putih beriak dari tanah mengikuti, dan medan dewa pembunuh dalam keadaan transformasi merak-mekar. Penindasan terbalik. Medan api asli Phoenix Chao Orwei membuat bidang atribut ruangan tidak dapat terbentuk karena terbakar, tetapi itu tidak dapat menghentikan aura pembunuh yang tak terlihat. Tetapi api sejati Phoenix menyala di tangannya, dan jari-jari yang patah benar-benar terhubung kembali di bawah pembakaran api sejati Phoenix. Bakat terkuat dari garis keturunan Phoenix api abadi, kelahiran kembali nirvana, abadi dan abadi. Xiaomei mengambil satu langkah ke depan, menari dengan anggun, terbang, dan mengayunkan Tianji Ling di tangannya, membuat sketsa busur cahaya ruang di api nyata Phoenix yang telah berubah menjadi gelembung, dan berputar ke arah Chao Orwei. Chao Orwei juga sangat baik, menghadapi situasi seperti itu, dia tidak panik sama sekali, dan lapangan masih dipertahankan, tangan kanannya mengepalkan tinjunya dan meledak. Suara Phoenix Ming yang keras terdengar lagi, dan cahaya dan bayangan Phoenix besar muncul di belakangnya. Tinju itu langsung menuju Xiaomei, menghancurkan busur cahaya yang terikat oleh ruang. Setelah tercengang beberapa saat karena cairan api surgawi 7 warna menahan api kehampaan, dia segera menyesuaikan mentalitasnya. Meskipun dia tidak tahu apa nyala api yang dimuntahkan oleh Xiaomei, menurut penilaiannya, itu seharusnya adalah artefak yang bisa menahan nyala api. Tidak bisakah aku menang jika kamu menahan apiku? Aku adalah Raja Iblis besar. Karena itu, ia segera menggunakan cara paling sederhana dan paling efektif untuk menekan orang. Kamu dapat menahan api asli Phoenixku, tetapi kamu tidak dapat menahan kekuatan garis keturunanku pada tingkat Raja Iblis yang hebat. Aku akan menggunakan poin terkuat untuk menindas aspek kekuranganmu ini. Dihadapkan dengan pukulan yang sepertinya menembus seluruh dunia, Xiaomei tidak panik. Dia dan lawannya sama-sama berada di atas praktisi tingkat dewa. Jika pertempuran terjadi di luar, itu pasti sudah bergejolak, dan aku tidak tahu seberapa besar dampaknya. Tetapi di aula pengadilan leluhur, ada kekuatan penindas tak terlihat yang menekan pengaruh pertempuran mereka dalam jarak tertentu, dan tidak akan membiarkan energinya bocor. Tianji Ling menggambar lingkaran di udara, dan Chao Orwei merasa bahwa setelah memasuki lingkaran, pukulan sombongnya ditarik oleh kekuatan aneh. Ya, itu menghilang dengan mudah, tidak meninggalkan jejak, dia bahkan terhuyung setengah langkah ke samping, ditarik oleh Tianji Ling Xiaomei. Detik berikutnya, Tianji Ling berubah menjadi ribuan duri dingin. Api asli Phoenix menyala, dan Chao Orwei biasanya menggunakan api asli Phoenix untuk melindungi tubuhnya. Tapi kali ini, api warna-warni mengalir ke bawah permukaan Tianji Ling, dan kemanapun mereka lewat, api sejati Phoenix terhalau. Bulu Phoenix terbang, meninggalkan bekas luka. Chao Orwei dengan cepat mundur, dan ekspresi wajahnya menjadi serius. Kekuatan lawan jelas tidak sebagus dia, tetapi keterampilan tempur lawan, penggunaan kemampuan, dan sarana untuk menahan api Phoenix yang sebenarnya, semua membuatnya merasa kuat dan tidak memiliki tempat untuk digunakan. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman. Feng Ming bangkit lagi, api asli Phoenix yang menyala-nyala sangat besar dan menyerang Xiaomei. Chao Orwei sudah marah, tapi dia ingin melihat berapa lama api warna-warni Xiaomei bisa bertahan. Api warna-warni menyala tanpa suara, berubah menjadi perisai yang tampak sangat tipis, menghalangi sekeliling Xiaomei. Tidak peduli bagaimana api asli Phoenix melonjak, itu tidak dapat menembus lapisan penutup pelindung yang tampaknya sangat tipis ini, dan hanya bisa direduksi menjadi tidak ada. Xiaomei melewati api Phoenix yang sebenarnya, dan Tianji Ling terus berubah menjadi cahaya perak, selalu menusuk keluar dari arah yang sulit dipercaya, meninggalkan bekas luka pada Chao Orwei. Chao Orwei sedang mundur, dan hanya bisa mengandalkan bakat kelahiran kembali dari abu yang dibawa oleh Phoenix True Fire untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tampaknya seluruh medan perang penuh dengan api Phoenix, tetapi Xiaomei berada di atas angin dan terus menekan lawan untuk mundur. Bahkan jika dia tidak benar-benar menyakiti pihak lain, dia bangga melakukannya. Lagi pula, dia hanya setingkat Raja Iblis, dan lawannya adalah Raja Iblis Senior. Tianji Ling di tangan Xiaomei menangkis lawan. Chao Orwei memiliki pisau ekstra panjang di tangannya,
Ya, dia akhirnya mengeluarkan senjatanya. Awalnya, dia berpikir bahwa menghadapi lawan seperti itu, dia tidak perlu menggunakan senjata sama sekali, tetapi saat ini dia harus mengeluarkan senjata, jika tidak, dia tidak akan bisa melawan. Kelahiran kembali dari abu akan terus dikonsumsi, begitu kekuatan darah seseorang dikonsumsi secara berlebihan, itu akan merusak sumbernya. Harus kukatakan, kekuatanmu di luar dugaanku, tapi sekarang aku harus menggunakan semua kekuatanku. Cao Orwei berkata, dan mengambil kembali Phoenix True Flame Domain, dan Phoenix True Flame berkumpul ke arahnya seperti 100 sungai kembali ke laut. Api asli Phoenix yang menyala mengembun dan terbentuk di sekitar tubuhnya, berubah menjadi baju besi merah keemasan yang luar biasa, menutupi seluruh tubuhnya. Memegang pedang, dia menatap Xiao Mei seperti iblis. Xiao Mei tidak mengejar, tetapi hanya berdiri di kejauhan, menenangkan beberapa suasana hati yang gelisah. Meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama, emosinya menjadi lebih dan lebih bersemangat. Sebelum dia benar-benar menghadapi Phoenix Undead dari level Great Demon King, dia tidak tahu apakah dia bisa melawannya. Keyakinannya semua datang dari Tang San. Dan saat pertempuran berlanjut, setelah dia mulai menekan lawannya dan melindungi dirinya dari Phoenix True Fire dengan Seven Colored Sky Fire Liquid, dia tahu bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Dalam 6 bulan terakhir, Tang San telah mengajarinya banyak keterampilan bertarung, yang semuanya cocok untuk digunakannya. Sama seperti Netherton sebelumnya, Nether Hundred Claws, dan pedang Singhan yang baru saja menusuk jari Cao Orwei. Tang San mengatakan bahwa ini adalah keterampilan sihir yang nyata, dan itu adalah yang paling cocok untuk dia gunakan setelah mengajarinya kepada Xiao Mei setelah sedikit perubahannya. Setelah menggunakan kemampuan ini, Xiao Mei tidak bisa tidak menyerah kepada Tang San. Ketika Tang San memberitahu dia bahwa ini adalah keterampilan magis, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Namun, pada saat ini, dia menikam dan menindas lawan dengan cepat. Jika ini bukan keterampilan magis, bagaimana dia bisa melakukannya di bawah celah kultivasi? Pada saat ini, para kaisar yang berdiri di atas Kaisar Tianzhu semuanya terkesan dengan gadis kecil ini. Ketika domain api sejati Phoenix muncul, mereka masih memikirkan berapa lama Xiao Mei bisa bertahan di wilayah ini. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Crystal Phoenix bahkan siap menyelamatkannya. Namun, saat pertempuran berlanjut, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Mei benar-benar menindas Raja Iblis Agung dari klan api Phoenix yang tak terkalahkan, dan menekannya dalam arti yang sebenarnya, bahkan memaksa Nirvana untuk dilahirkan kembali. Betapa luar biasa ini. Seperti yang Cao Orwei pikirkan di dalam hatinya, Raja Iblis garis keturunan tingkat pertama tidak sama dengan Raja Iblis biasa, belum lagi dia adalah keturunan dari 3 kelompok kuat teratas di Kekaisaran Tianyu. Sejauh menyangkut latar belakang, bukan tidak mungkin garis keturunan Undead Api Phoenix menjadi yang terkuat di Kekaisaran Tianyu. Lagi pula, suku Tianhu tidak pandai berkelahi. Tapi begitu saja, dia sebenarnya ditekan oleh Xiao Mei yang merupakan alam bawah yang besar. Klan Iblis Merak bahkan tidak memiliki kaisar sekarang. Xiao Mei masih di peringkat ke-9 lebih dari setengah tahun yang lalu. Dia berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur. Hari ini, dia benar-benar dapat bersaing dengan Raja Iblis Agung. Jika kamu memberinya beberapa tahun lagi, seberapa kuat kemauannya dia menjadi? Berapa lama baginya untuk menjadi kaisar? Para kaisar yang hadir merasa luar biasa, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Mei sangat melebihi harapan mereka. Kaisar Iblis Tianhu sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dari sudut pandangnya, semua yang dia lakukan adalah untuk kelangsungan yang lebih baik dari klan monster dan klan roh, sehingga benua peri akan selalu ada sebagai inti dari seluruh pesawat. Alasan mengapa dia ingin menargetkan gadis kecil ini adalah karena ketika dia memenangkan kejuaraan, dia pernah merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya, dan juga merasakan ancaman yang lebih kuat dari teman-temannya, dan ancaman ini ditujukan bukan pada dirinya sendiri, tetapi apa yang dia lindungi. Itu sebabnya dia diam-diam membimbing Dark Demon Great Demon Emperor untuk memburu Tang San dan Xiao Mei. Setelah Raja Iblis Kegelapan kembali, dia mengatakan bahwa ada kekuatan yang mirip dengan Dewa Laut yang menghalanginya, tetapi dia telah melenyapkannya, dan anak bernama Ashura itu juga telah benar-benar menghilang. Kaisar Iblis Rubah Surgawi benar-benar tidak bisa merasakan keberuntungan Ashura lagi. Selama gadis kecil di depannya dicekik dalam buayan, atau setidaknya keberuntungannya terputus, maka ancaman itu akan hilang.
Namun, bahkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak menyangka bahwa tingkat pertumbuhan Xiao Mei akan begitu cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia tidak hanya berhasil mengatasi bencana, tetapi juga bersaing dengan kekuatan garis keturunan tingkat pertama di tingkat Raja Iblis Besar. Semakin kuat kemampuan yang dia tunjukkan, semakin besar ancaman yang dirasakan Kaisar Iblis Tianhu darinya, dan ancaman ini telah meningkat ke tingkat yang baru. Pedang di tangan Cao Orwei memancarkan cahaya merah keemasan yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya membunuh. Dia melangkah keluar satu langkah, dan pedang itu terpotong. Ruang di atas tiba-tiba berputar dengan keras, dan niat pedang yang menyala-nyala langsung menyelimuti tubuh Xiao Mei. Ini masih rumit. Ekspresi Xiao Mei tidak berubah, dia mengambil inisiatif untuk maju selangkah, dan lingkaran misterius di langit meluas. Pukulan pedang yang kuat sekali lagi terlempar ke samping. Semua praktisi teratas hadir, dan semua orang dapat melihat bahwa keterampilan yang digunakan Xiao Mei jelas merupakan keterampilan ilahi di antara keterampilan ilahi. Kekuatan lawan jelas jauh lebih kuat dari miliknya, tapi itu tidak bisa menghancurkan pertahanan supernya. Namun, tidak ada yang meragukan asal-usul kemampuan ini, karena bagaimanapun juga, bakat yang dimiliki klan monster merak adalah Star Wars. Keterampilannya sama seperti bintang-bintang. Setelah meredakan serangan Cao Orwei, Xiao Mei tidak buru-buru menyerang, tetapi berdiri diam. Cao Orwei sedikit mengernyit. Bagaimana persepsi gadis kecil ini bisa begitu tajam? Setelah mengubah armornya menjadi api, dia punya cara lain. Jika Xiao Mei segera menyerang, dia pasti akan menggunakan cara ini untuk menahannya. Tetapi Xiao Mei tidak melangkah maju, dan kemampuannya untuk bersiap-siap harus terganggu. Pedang itu dipotong lagi, dan niat pedang yang kuat sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Cao Orwei berjalan dengan pedang, dan pria dan pedang itu bergabung bersama, dan langsung menuju Xiao Mei. Xiao Mei memegang Tianjiling dan menggunakan Profound Circle of Heaven lagi, dan berteleportasi dan mengubah posisi. Sambil melucuti serangan lawan, dia juga lolos dari kuncian lawan. Detik berikutnya, dia muncul di sisi lain. Cahaya merah keemasan pada Cao Orwei menghilang dalam sekejap. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, kemampuan lain pasti akan datang. Dia tampaknya melawan Cao Orwei untuk mengkonsumsi. Dalam hal kultivasi, Xiao Mei tentu saja tidak bisa melawan lawannya, tetapi lingkaran langit yang dalam berfokus pada kehendak ilahi dan menghabiskan sangat sedikit dari dirinya sendiri. Serangan kekuatan penuh Cao Orwei menghabiskan banyak, ditambah konsumsi dalam pertempuran sebelumnya, ia mengkonsumsi lebih dari Xiao Mei. Meskipun praktisi tingkat Raja Iblis Besar sangat tangguh, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan berada di atas angin jika ini terus berlanjut. Xiao Mei, yang baru saja memasuki tingkat dewa, mampu melakukan ini dalam penilaian pembekalan ini, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Jangan terburu-buru untuk menyerang. Setelah situasinya stabil, gunakan Tianzi Suanyuan untuk melawan lawan. Semakin lama waktunya, semakin baik bagi kita. Perasaan kaisar tentangmu juga akan berubah, dan mereka akan berpikir bahwa kamu bukan hanya memiliki bakat, tetapi juga memiliki kekuatan yang baik, dan memiliki sikap yang lebih tenang. Dengan cara ini, Kaisar Iblis Harimau Putih akan berusaha keras untuk mendukungmu, setidaknya tidak ada masalah dalam melindungi keselamatanmu. Semakin dia bertarung, semakin Xiao Mei memahami nasihat Tang San, dan tanpa sadar mengikuti pengaturannya. Jangan terburu-buru. Cao Orwei menyerang beberapa kali berturut-turut, tetapi mereka dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Mei, yang selalu menjaga jarak tertentu darinya dan tidak memberinya kesempatan untuk keluar. Hal ini membuat Cao Orwei sangat tidak nyaman, dan ada perasaan memaksa yang tidak dapat digunakan. Sebagai Raja Iblis yang agung, di bawah pengawasan semua kaisar, pertempuran ini telah menjadi seperti sekarang, dan Cao Orwei merasa pipinya panas. Sebelum pertempuran dimulai, dia juga meyakinkan Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung bahwa pertempuran akan berakhir dalam waktu singkat. Sekarang sepertinya sulit untuk mengatakan apakah kita bisa menang atau tidak. Kaisar Iblis Mayat Hidup yang berdiri di atas Kaisar Tianzu sangat tenang, menyaksikan pertempuran diam-diam, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa matanya tidak tertuju pada Cao Orwei, tetapi pada Xiao Mei. Cao Orwei tidak terus mengejar, menghadapi Tianzi Suanyuan dan teleportasi, dia tidak punya cara untuk mengunci Xiao Mei. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Phoenix True Flame Domain lagi,
tetapi kekuatan domain ini sangat kuat, dan konsumsinya sendiri sangat besar. Jika dia mempertahankan Phoenix Armor dan Phoenix True Flame Domain pada saat yang sama, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Begitu serangannya tidak efektif, dia mungkin akan kalah. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah masalah tersulit yang dihadapi Cao Orwei saat ini. Lawannya sangat licin sehingga dia tidak bisa menangkapnya sama sekali, tetapi dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Para kaisar sedang menonton, mentalitasnya tiba-tiba berubah, dan dia menjadi sedikit cemas. Dibandingkan dengan dia, Xiao Mei sebagai pihak yang lebih lemah, tidak terburu-buru sama sekali, hanya menonton dan menunggu dalam diam. Lawanmu adalah praktisi di tingkat Raja Iblis Besar. Selama kamu bisa bertarung dengannya, dia pastilah orang yang cemas. Dia pasti akan menemukan cara untuk bertarung denganmu. Dia akan mengalahkanmu dalam pertempuran satu pukulan dan dia tidak akan membiarkanmu terus menghindar. Kesempatan untuk berbalik, dan ketika dia melakukannya, kesempatanmu datang. Memikirkan kembali nasihat Tang San di benaknya, sudut mulut Xiao Mei tidak dapat menahan diri untuk membangkitkan busur yang indah. Adegan ini jatuh di mata Cao Orwei, yang tidak diragukan lagi merupakan ejekan terbesar baginya. Dia hanya merasa otaknya panas, dan semua ketenangannya hilang saat ini. Sebagai Raja Iblis senior dari garis keturunan Phoenix Api Undead, menghadapi Raja Iblis dari klan Iblis Merak, dan masih seorang gadis kecil, adalah rasa malu yang tak tertahankan untuk membiarkan pertempuran pergi ke tingkat ini. Cao Orwei berdiri di tempat, nyala api menyala dalam sekejap, dan Phoenix Ming yang keras bergema di sekujur tubuhnya. Phoenix, Phoenix, dia meraung. Detik berikutnya, tubuhnya naik ke udara dan berubah menjadi Phoenix Api dengan panjang tubuh 3 meter dan lebar sayap 5 meter. Phoenix Api berwarna merah darah, yang merupakan tanda bahwa garis keturunannya sendiri telah dinyalakan, dan itu juga merupakan keadaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari klan Iblis Phoenix. Dalam keadaan seperti itu, semua bakat Phoenix mayat hidup itu sendiri akan ditingkatkan menjadi yang terkuat. Abadi. Kemampuan semacam ini seperti keterampilan pengorbanan untuk ras monster Phoenix. Jika digunakan terlalu lama, itu akan merusak akar dan bahkan mempengaruhi keabadiannya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Pada saat ini, untuk mengalahkan Xiao Mei dalam satu gerakan, Cao Orwei tidak tahan lagi. Dia pergi keluar untuk meledak, membawa nyala api Phoenix, berubah menjadi Phoenix darah abadi, dan terbang lurus menuju Xiao Mei. Dalam sekejap, Xiao Mei hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi merah darah, dan bahkan bayangan Phoenix darah muncul di lautan kesadarannya sendiri, menabrak langsung ke kesadarannya sendiri. Undead Blood Phoenix adalah skill kurban terkuat dari Undead Fire Phoenix Lineage. Begitu meletus, itu adalah serangan serba bisa. Orang dengan atribut apapun tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menghadapi kekuatannya dan melawannya. Jika tidak bisa bersaing, itu adalah akhir dari abu. Wajah Kaisar Iblis Harimau Putih besar menjadi suram, dan cahaya putih yang menyala-nyala mulai muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Tianhu menoleh untuk melihat Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih merasa bahwa jantungnya berdetak kencang dalam sekejap. Kesadaran yang awalnya kental dan kekuatan darah tiba-tiba berbenturan. Cahaya putih naik dari tubuhnya, seolah-olah dia kehabisan napas. Au! Kaisar Iblis Harimau Putih mengeluarkan raungan marah, dan melihat dengan marah ke arah Kaisar Iblis Tianhu. Pada saat ini, adegan yang tidak diharapkan semua orang terjadi. Sayap di belakang Kaisar Iblis Jing Feng telah menyebar. Tiba-tiba, Phoenix darah yang terbang menuju Xiao Mei berteriak di udara, lalu jatuh dari langit dan langsung menabrak tanah. Dan Tianjiling di tangan Xiao Mei telah menghilang, tangannya terlipat di depan dadanya, dan mata gandanya ditutup, seolah-olah dia sedang berdoa untuk sesuatu, dan temperamen yang unik keluar dari tubuhnya. Itu adalah keagungan. Bahkan para kaisar yang hadir tidak bisa tidak merasakan kulit kepala mereka menegang ketika mereka merasakan keagungan ini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi bahkan mengeluarkan dengungan ringan, dan kabut putih naik di atas kepalanya. Pembalikan tiba-tiba menyebabkan semua kaisar yang hadir terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang Raja Iblis yang hebat memberikan serangan habis-habisan, termasuk kemampuan menakutkan untuk menyerang tubuh dan kesadaran lawan. Dalam menghadapi serangan seperti itu, kamu harus berhati-hati, agar tidak dibakar oleh Phoenix darah yang menakutkan. Namun,
Itu adalah serangan yang tiba-tiba terputus tanpa dapat dijelaskan, dan Phoenix darah langsung jatuh dari udara, menabrak tanah, api berwarna darah meledak dan terbang ke segala arah. Hantu Phoenix mengembun di udara, dan api merah darah di tubuhnya juga berubah menjadi merah keemasan lagi. Namun, hantu Phoenix menghilang lagi ketika kurang dari setengah kental, dan api Phoenix di Cao Orwei dilemahkan oleh lapisan. Ini, Kaisar yang hadir sudah mengerti apa yang Cao Orwei lakukan. Hantu Phoenix yang kental adalah kesadarannya. Artinya, alasan mengapa Phoenix darah jatuh dari langit barusan adalah karena kesadarannya rusak parah, dan hampir pukulan destruktif. Kemudian, ia menggunakan kemampuan kelahiran kembali Nirvana untuk membentuk kembali kesadaran, tetapi gagal dalam proses perombakan. Kelahiran kembali Nirvana adalah kemampuan paling mendasar dari garis keturunan undead api Phoenix, dan itu juga merupakan sumber kekuatan besar mereka, pada saat ini, telah gagal. Kaisar Iblis mayat hidup yang berdiri di atas Kaisar Tianzu tidak bisa lagi tetap tenang, dan sosoknya berkedip. Didorong oleh garis api, dia datang ke Cao Orwei dalam sekejap, menekan tangan kanannya, dan lapisan api merah tua yang aneh melindungi dia lagi. Hantu Phoenix yang mulai mengembun. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak menghentikan Kaisar Iblis mayat hidup. Kaisar Iblis Abadi yang agung membuat langkahnya saat ini, yang berarti dia telah mengakui kekalahan bagi Cao Orwei. Di sisi lain, Xiao Mei membuka matanya, dan ada sedikit kejutan di matanya. Jelas, bahkan dia sendiri tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Itu benar, dia memenggal kesadaran lawan. Pukulan mengalahkan diri Phoenix darah membawa tekanan yang sangat kuat. Tapi inilah yang dikatakan Tang San tentang kesempatan itu. Tang San telah memberitahu Xiao Mei bahwa begitu lawannya rusak dan melakukan gerakan membunuh, pada tingkat Raja Iblis Besar, mengerahkan segala daya untuk membuat tembakan harus serba, termasuk penguncian kesadaran ilahi, penindasan dan bahkan serangan langsung, dia tidak membutuhkannya. Untuk bertarung dengan pihak lain secara sembrono, potong saja kesadaran pihak lain. Dalam kesadaran Xiao Mei, artefak inti ketika dia melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa adalah maksud pedang dari pedang Iblis Asura. Sebagai artefak super yang mewakili penghakiman, pedang Iblis Asura pernah mengintimidasi seluruh alam dewa. Cao Orwei mengendalikan kesadarannya sendiri dan memaksa masuk ke dalam kesadaran Xiao Mei, yang sedang mencari kematian. Karena tubuh pedang Iblis Asura belum sampai ke pesawat ini, kondisi terkuatnya ada di kesadaran Xiao Mei, yang telah lama menjadi inti dari kesadaran Xiao Mei. Cao Orwei menggunakan akal sehatnya untuk mengenai pedang Iblis Asura, artefak penilaian super, yang tidak berbeda dengan kalajengking pohon perkasa. Faktanya, Xiao Mei tidak melakukan apa-apa, hanya membiarkan kesadaran pihak lain bertabrakan dengannya, dan kemudian kesadaran pihak lain hancur oleh dirinya sendiri. Sentuhan pedang penghakiman itu membuat Cao Orwei tidak mungkin bahkan mendesak kesadaran spiritualnya untuk dilahirkan kembali. Bahkan di bawah perlindungan pribadi Kaisar Iblis mayat hidup agung, kesadaran yang mengembun itu hancur lagi. Setelah melakukan ini 3 kali, kesadaran itu dengan enggan dipadatkan kembali, tetapi itu jauh lebih lemah daripada di awal. Jelas, dia telah menderita banyak trauma dan ingin kembali ke keadaan semula. Butuh 10 atau 8 tahun tanpa mengkonsumsi banyak harta surga dan bumi tidak akan mungkin. Wajah Xiao Mei pucat, dan napasnya sangat lemah, setidaknya di permukaan, dia tampak seperti terlalu banyak makan. Aura pedang Iblis Asura dalam kesadaran ilahinya benar-benar mereda, dan kesadaran ilahi para kaisar menyapu dirinya. Pada awalnya, indera ilahi ini terhalang oleh keagungan Xiao Mei, dan ketika keagungan itu menghilang, tidak ada yang bisa dirasakan darinya. Setiap kaisar yang hadir memandang gadis kecil di depannya dengan kekaguman. Dengan kekuatan di level Raja Iblis, dia melampaui lawan di level Raja Iblis, dan lawannya bukanlah Raja Iblis biasa, tetapi Raja Iblis senior dari klan Undead Api Phoenix. Jika berada di peringkat Great Demon King ini seharusnya bisa berada di peringkat 5 besar. Tidak ada kaisar yang meragukan penampilan Xiao Mei sebagai kaisar saat ini. Dengan bakat seperti itu, semua kaisar tidak bisa tidak terkejut, memikirkan kembali apakah mereka memiliki kekuatannya di usianya. Jawabannya kemungkinan besar tidak. Dia mencapai tingkat dewa hanya dalam waktu setengah tahun sebelum dia mampu melawan Raja Iblis Besar. Meskipun dia tidak tahu apa metode terakhir yang dia gunakan, itu mungkin artefak khusus yang tersembunyi di tubuhnya yang dapat membunuh kesadaran lawan,
atau mungkin menghabiskan banyak uang untuk menggunakannya, tetapi tidak peduli apa, dia menang. Setelah periode kejutan yang singkat, Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa sadar menatap Kaisar Iblis Tianhu lagi. Dia tidak tahu apakah Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah merasakan bahwa Xiao Mei dapat menghadapinya dan menghentikannya, atau apakah dia mencegahnya menyelamatkan Xiao Mei. Tapi tidak peduli apa, menyaksikan Xiao Mei memusnahkan kesadaran lawannya dan membuat kelahiran kembali nirwana lawannya begitu sulit, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan perasaan bahagia. Suara damai Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar, tes tanya jawab pertama, kamu telah lulus. Penampilanmu sangat bagus, yang membuktikan kekuatan dan bakatmu. Selamat. Begitu pernyataan ini keluar, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak berniat untuk mengejarnya. Dari lubuk hatinya, bahkan dia sangat cemburu pada Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Jangan melihat fakta bahwa Kaisar Iblis Tianhu tidak dapat bertarung secara langsung, tetapi harus dibenarkan bahwa ia dapat menempati peringkat kedua di antara 9 Kaisar Iblis Besar, jika tidak, Kaisar tidak akan mengenalinya sebagai pemimpin istana leluhur. Api melonjak di tubuh Kaisar Iblis mayat hidup, menggulung Cao Orwei, dan kembali ke pilar kaisarnya. Dia menatap Xiao Mei dengan makna yang jelas, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Mei membungkuk sedikit kepada para kaisar. 3 pertempuran berturut-turut, semua kemenangan. Tidak diragukan lagi itu akan membuatnya semakin terkenal. Debriefing tentu saja merupakan tugas yang sulit, tetapi proses debriefing akan dicatat dalam sejarah istana leluhur, dan orang-orang kudus akan disebutkan namanya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Xiao Mei dengan tenang, dan berkata, mengingat penampilanmu sebelumnya, sekarang kami akan melakukan penilaian kedua atas pembekalanmu. Kekaisaran Tianyu ada di tangan semua kaisar dan Dewan Pengadilan Leluhur, jadi, apakah pembekalanmu dapat berhasil tergantung pada apakah kaisar menyetujuimu. Melalui penilaian barusan, kami memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang kemampuanmu. Kemudian, langkah selanjutnya adalah waktu bagi kaisar untuk memilih. Selama kamu mendapatkan persetujuan lebih dari setengah kaisar, kamu dapat lulus ujian kedua, jika tidak, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi posisi penguasa kota. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Xiao Mei mengangguk. Baik Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jingfeng secara tidak sadar menjadi gugup. Tingkat ini, menurut mereka, lebih sulit daripada penilaian kekuatan tingkat pertama. Penilaian kekuatan juga dapat ditangani dengan berbagai cara, level ini hampir sulit. Sebenarnya, mereka tidak optimis tentang pembekalan Xiao Mei. Lagi pula, level pertama sudah cukup sulit. Namun ketika Xiao Mei mengalahkan musuh yang kuat dan melewati level pertama dengan lancar, kepercayaan mereka pada Xiao Mei juga meningkat. Untuk Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, jika cucunya dapat mengendalikan kota utama, dan jika dia mengendalikan kota utama sendiri, maka di seluruh benua peri, kekuatan garis keturunan mereka akan tumbuh banyak. Ini berbeda dengan Raja Iblis Merak sebelumnya yang berkuasa, karena Xiao Mei memiliki transformasi Harimau Putih dan merupakan cucu langsungnya. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Sejak dia tahu bahwa dia memiliki seorang putri dan bahwa orang yang dia cintai tidak pernah mengkhianatinya, mentalitasnya telah lama mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apa perbedaan antara kendali putri atas kota utama dan kendalinya sendiri? Selama putrinya mau, dia adalah kaisar tertinggi. Tetapi ketika sampai pada level kedua ini, mereka tidak bisa menahan kerutan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak mungkin bagi 5 dari 9 Kaisar Iblis Besar untuk mendukung Xiao Mei, setidaknya mereka berpikir tidak ada kemungkinan seperti itu. Dan Kaisar Iblis Kristal tidak ada di sana, tepatnya, ada 8. Jika ada 8 orang, akan lebih sulit untuk memiliki lebih dari setengahnya. Kaisar Iblis Harimau Putih bahkan tidak tahu bahwa Kaisar Iblis Jingfeng akan mendukung Xiao Mei. Dalam pandangannya, kemungkinan hanya dia yang mendukung. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi angkat bicara. Xiao Mei, kamu menggunakan nama ini ketika kamu mendaftar untuk turnamen klasik shooting, jadi aku akan memanggilmu seperti itu. Situasimu belum pernah terjadi sebelumnya untuk shooting. Dalam sejarah shooting, tidak pernah ada garis keturunan non-yokai yang berhasil menjadi penguasa kota. Di tubuhmu, ada garis keturunan manusia, dan lebih dari setengahnya adalah garis keturunan manusia. Ini adalah tantangan serius terhadap aturan istana leluhur. Jadi, di level pertama, kamu bertemu 3 lawan, bukan 1 dari yang biasa.
Apakah kamu mengerti? Xiao Mei mengangguk sedikit dan menjawab, dimengerti. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Tianhu, Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jingfeng tanpa sadar mengerutkan kening. Kaisar Iblis Tianhu berkata demikian, apakah tahap kedua bahkan lebih sulit? Apakah perlu? Kaisar Iblis Tianhu melanjutkan, jadi, jika kamu ingin menjadi pemilik sebenarnya dari kota Keri, kamu tidak bisa hanya mendapatkan setengah dari suara. Di antara 9 Kaisar Iblis besar, setidaknya 6 harus setuju sebelum kamu bisa lulus. Aku harap kamu bisa mengerti. Xiao Mei tertegun sejenak, lalu dia berkata tanpa sadar, 6. Ya, 6. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan serius. Kaisar Iblis Harimau Putih ingin membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia tidak membuka mulutnya untuk membantah karena 2 alasan. Di satu sisi, alasan Kaisar Iblis Tianhu dapat dipertahankan. Memang tidak ada preseden bagi ras campuran asing untuk menjadi penguasa kota dalam sejarah klan monster. Tentu saja, tidak ada darah campuran yang memiliki bakat seperti kekuatan Xiao Mei. Ini kasus khusus. Di sisi lain, bahkan dengan 5 yang biasa, apakah dia bisa lulus? Kaisar Iblis Harimau Putih merasa bahwa tidak mungkin Xiao Mei berhasil dalam pembekalan. Hari ini, Xiao Mei memberinya cukup banyak kejutan, dan menurutnya tidak penting lagi apakah pembekalan itu berhasil atau tidak. Dia memiliki bakat seperti itu, dan dia membawanya serta mengolahnya dengan hati-hati. Mungkin setelah 5 tahun, kekuatannya akan mencapai puncak Raja Iblis Agung. Langkah selanjutnya adalah mencari peluang untuk maju ke Kaisar. Tidak terlalu terlambat. Bagaimanapun, di benua peri, kekuatan adalah raja, dan Xiao Mei menunjukkan potensinya. Begitu dia menjadi kaisar di masa depan, dia tidak akan menjadi kaisar di tingkat Kaisar Iblis Jingfeng. Dia mungkin akan berada di antara yang terbaik, siapa lagi yang bisa menghentikan kemajuannya. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak mengatakan apa-apa, dia siap untuk membawa Xiao Mei pergi setelah pemungutan suara. Dia ingin secara pribadi melindungi cucu perempuan ini dan membiarkannya menyadari potensinya. Apakah ada masalah? Kaisar Iblis Tianhu bertanya pada Xiao Mei lagi. Xiao Mei memandangnya dalam-dalam dan berkata dalam hatinya, bahkan jika aku mengatakan ada masalah, apakah itu akan membantu? Tidak, Xiao Mei menggelengkan kepalanya, matanya masih tenang. Jika aku melewati tahap pertama dan mengalahkan lawanku, seperti yang kamu katakan, aku adalah lawan dari klan Undead Fire Phoenix, lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana aku akan melewati tahap kedua? Bisakah lebih dari setengah dari Great Demon King menyetujuiku? Satu-satunya yang lebih pasti untuk kami pilih adalah kakekku, dan paling banyak satu Kaisar Iblis Agung Sword Saint yang telah menyatakan niat baik kepada kami. Kaisar lainnya. Jangan khawatir tentang level kedua, serahkan padaku. Kamu hanya perlu menunggu hasilnya. Kamu punya cara, ya, kamu akan tahu kalau begitu. Tapi jangan terlalu terkejut. Xiao Mei mengingat apa yang Tang San katakan padanya sebelumnya, dan menjadi semakin bingung. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu, dia perlu mendapatkan dukungan dari 6 kaisar sebelum dia bisa melewati level tersebut. Jangan sebut 6, dia tidak berpikir itu mungkin bahkan jika itu 5. Tang San berkata dia akan menyelesaikannya, bisakah dia benar-benar menyelesaikannya? Pada saat ini, di aula pengadilan leluhur, baik Kaisar dan Xiao Mei merasa sulit baginya untuk melewati level ini. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dari 6 kaisar. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang kaisar yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, mari kita mulai memberikan suara sekarang. Menurut aturan, Kaisar Tianzu akan menyatakan posisinya dari rendah ke tinggi. Kaisar yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda. Semakin kuat kaisar, semakin besar pengaruhnya secara alami. Misalnya, seorang kaisar yang juga dari garis keturunan Phoenix, pengaruh Kaisar Iblis Agung Jingfeng jelas tidak sebanding dengan penguasa Iblis Abadi Agung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa itu dinilai dari jumlah kaisar, bahkan semakin tinggi kaisar, semakin penting sikapnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kristal tidak ada di sana, dan Kaisar Tianzu yang tertinggi adalah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Dari rendah ke tinggi, orang pertama yang perlu membuat pernyataan secara alami adalah Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Tatapan Kaisar Iblis Jingfeng jatuh pada Xiao Mei. Melihat wajahnya yang cantik yang mirip dengan ibunya,
mata Kaisar Iblis Jing Feng menjadi lembut tanpa sadar. Putri, ini adalah putrinya sendiri. Meskipun dia diubah oleh Raja Iblis Merak Agung dan mengubah atributnya sebagai Dewa Iblis, dia masih memiliki darah Phoenix di tubuhnya. Terlebih lagi, dia sangat baik, bahkan lebih baik daripada ketika dia masih muda, meskipun Raja Iblis Merak besar licik seperti rubah, dalam hal bakat kultivasi, dia jauh dari dirinya sendiri. Alasan mengapa putrinya begitu baik pasti karena dia mewarisi bakatnya sendiri. Dia hampir yakin bahwa putrinya begitu baik dan kuat karena dia. Kaisar Iblis Agung Jing Feng, tolong ungkapkan pendirianmu. Suara Kaisar Iblis Agung Tianhu membangunkan Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Kaisar Iblis Agung Jing Feng mengangkat kepalanya tanpa sadar, lalu dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan berkata, aku setuju dengan dia untuk lulus pembekalan. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton terkejut, dan sebagian besar Kaisar Iblis besar memandangnya dengan tidak percaya. Bahkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit tidak bisa percaya. Apakah kamu benar? Kamu mendukung? Jika dikatakan bahwa di antara para kaisar yang hadir, siapa yang harus menolak pembekalan Xiao Mei, maka, di mata Kaisar Iblis Besar Tianhu, yang pertama adalah Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Sebagai musuh lama klan monster Merak, berapa tahun dia bertarung dengan generasi sebelumnya dari Raja Iblis Merak Besar. Raja Iblis Merak Besar juga tewas karena dia. Baru pada saat itulah Xiao Mei mewarisi posisi penguasa kota Keri dan datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya. Tidak peduli dari sudut pandang permusuhan antara klan Iblis Merak dan klan Iblis Phoenix selama bertahun-tahun, atau permusuhan antara Raja Iblis Jing Feng dan Raja Iblis Merak generasi sebelumnya, kedua belah pihak harus menjadi musuh bebuyutan. Bagi Xiao Mei, orang ini adalah musuh yang membunuh ayahnya. Namun, dia benar-benar setuju untuk lulus pembekalan Xiao Mei. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Iblis Harimau Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ini jelas bukan kejutan, hanya kejutan. Tatapan setiap kaisar tanpa sadar jatuh pada Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Setelah tertegun untuk waktu yang singkat, Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan cepat kembali normal, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, alasan. Kaisar Iblis Jing Feng tidak memandang Kaisar Iblis Tianhu, tetapi terus menatap Xiao Mei. Dia juga melihat ekspresi luar biasa di wajah Xiao Mei. Mau tak mau dia merasa masam. Dia belum tahu. Lagi pula, ibunya tidak menceritakan pengalaman hidupnya yang sebenarnya. Tapi tidak heran jika Raja Iblis Merak Besar baru saja meninggal, dan dia adalah patriark klan Iblis Merak saat ini, jadi dia seharusnya tidak mengetahuinya sekarang. Kaisar Iblis Besar Jing Feng menghela nafas, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, dia telah menunjukkan penampilan seorang kaisar. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda yang aku lihat dalam beberapa tahun terakhir, yang paling mungkin menjadi seorang kaisar. Di antara kaisar, ada banyak yang berusia lebih dari 1000 tahun. Di masa depan, keluarga kita membutuhkan penerus. Menurut prinsip keadilan dan keadilan di pengadilan leluhur, untuk keturunan dengan ibu kota kaisar seperti itu, seharusnya diberi kesempatan untuk diangkat menjadi kaisar. Ya, aku percaya bahwa, sebagai penguasa kota Keri, dia akan dapat menjadi kaisar dalam waktu dekat dan melindungi kota. Oleh karena itu, aku setuju dengan dia untuk menyelesaikan pembekalannya. Apakah kamu bercanda? Di antara kaisar yang hadir, lebih dari satu memiliki ide ini. Bukan hal yang aneh bagi siapapun untuk mengatakan kata-kata yang adil, tetapi itu tidak termasuk kamu. Kamu adalah musuh bebuyutan, dan kamu adalah musuh pembunuh ayahnya. Dia menjadi pemilik kota dan menjadi kaisar di masa depan. Semakin baik dia, apakah itu tidak lebih berbahaya? Tidakkah kamu khawatir orang akan membalas dendam ayahnya? Untuk sementara, suasana di aula pengadilan leluhur menjadi sedikit aneh, dan semua kaisar yang hadir terdiam sejenak. Tapi tidak ada yang akan menuduh Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Hak untuk memilih adalah hak setiap kaisar, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyipitkan matanya sedikit, dia mengerti bahwa, seperti yang dia harapkan, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan terjadi pada gadis ini. Kaisar Iblis yang kemungkinannya paling kecil untuk menyetujui, sebenarnya memberikan suara mendukung. Di Dewan Pengadilan Leluhur ini, bahkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang bertanggung jawab, tidak dapat mengendalikan segalanya, dan pendapat kaisar lain harus dihormati. Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit mengangguk dan berkata, satu suara mendukung. Tolong Kaisar Iblis Pedang Suci Agung untuk memilih.
Matanya beralih ke Kaisar Iblis Agung kedua, Iblis Agung Pedang Suci Agung, yang baru-baru ini meningkat di ketinggian pilar surga Kaisar. Sword Saint Great Demon Emperor menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku setuju. Dia mengangkat tangan kanannya. Kaisar yang tersisa di ruangan tidak bisa membantu tetapi kehilangan akal sehat. Kaisar Iblis Mayat Hidup menoleh tanpa sadar dan menatap Kaisar Iblis Tianhu tidak jauh. Kaisar Iblis Rubah Surgawi masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia mengharapkannya, dan berkata, alasannya. Dari 3 pertempuran sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ilmu pedang, dan juga dapat mengintegrasikan ilmu pedang dengan kemampuannya sendiri. Jika aku membacanya dengan benar, dia juga menggunakan ilmu pedang ketika dia mengalahkan Cao Orwei pada akhirnya, yang mirip dengan kesadaran ilahi. Pedang, aku hanya tertarik pada pedang, jadi, aku setuju. Alasan sederhana dan lugas. Di antara Kaisar Iblis Besar yang hadir, Kaisar Iblis Besar Jing Feng dan Kaisar Iblis Besar Pedang Suci memiliki status yang relatif rendah, karena tidak satupun dari mereka memiliki kota utama, dan mereka bukan penguasa kota utama. Justru karena inilah Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan Kaisar Iblis Saint Pedang Agung harus menjadi orang terakhir yang ingin melihat Xiao Mei berhasil dalam pembekalannya. Mereka hanya akan dapat mengambil alih ketika penguasa kota dari kota Keri dikosongkan. Oleh karena itu, persetujuan mereka berdua benar-benar berbeda dari persetujuan Kaisar Iblis Besar lainnya. Untuk Kaisar lain, apakah mendukung atau menentang, kota Keri tidak akan jatuh ke tangan mereka sendiri. Tetapi untuk dua kaisar ini, jika Xiao Mei gagal melaporkan tugasnya, pemilik baru kota Keri pasti berasal dari mereka. Kaisar, mereka yang tidak memiliki kota utama adalah kandidat yang paling cocok. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka sebenarnya memilih untuk mendukung, terutama Kaisar Iblis Pedang Suci Agung, yang sangat miskin sehingga dia ingin menjual artefak dari klan kota, juga memilih mendukung. Dari 9 Kaisar Iblis Besar, 2 telah menyetujui pembekalan Xiao Mei, yang membuat suasana di lapangan berbeda. Yang mulia, apakah kamu memutuskan untuk mendukung kami atau tidak? Kami akan berterima kasih atas bantuanmu kepada kami sebelumnya. Namun, dalam pertempuran pembekalan pertama Xiao Mei, kamu dapat dengan hati-hati mengamati tembakan terakhirnya. Jika kamu tertarik pada tembakan terakhir, jadi aku harap kamu dapat mendukung pembekalannya. Tidak peduli apakah pembekalan itu berhasil atau tidak, kamu dapat mengamati karakteristik pedang itu sendiri nanti. Sudah aku katakan bahwa pedang itu adalah penilaian. Lalu, bagaimana sebenarnya pedang penghakiman itu? Aku yakin kamu akan tertarik. Belum lama ini, seorang pria muda datang ke Sword Saint Palace, seorang pria muda yang dalam pandangan Sword Saint Great Demon Emperor, seharusnya mati, hidup kembali, dan memberinya godaan besar. Terutama setelah melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Mei memenggal kesadaran ilahi Cao Orwei dan membuat kelahiran kembali nirwananya menjadi sulit, bagaimana mungkin dia, yang mencintai pedang, menahan dorongan batinnya. Ini adalah ujian yang sebenarnya. Pedang, setelah ujian, bahkan keabadian akan musnah. Kaisar Iblis Pedang Saint tahu betul bahwa alasan mengapa Cao Orwei akhirnya berhasil di Nirvana adalah karena dia mendapat perlindungan dan bantuan dari Kaisar Iblis Abadi, dan budidaya Xiao Mei tidak cukup. Jika tidak, kekuatan penghakiman saja kemungkinan besar akan menghapusnya sepenuhnya. Ini adalah ilmu pedang yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan itu juga jenis peningkatan yang paling dia inginkan di dalam hatinya. Jika pedangnya bisa melakukan ini, itu pasti akan membuat Kaisar Tianzu bangkit dari tanah. Bagaimana dia bisa menolak godaan seperti itu? Ini jauh lebih penting daripada menjadi penguasa kota utama. Ini adalah garis keturunan iblis Bangau Mahkota Merah mereka. Apa dia mengejar? Jika dia ingin menjadi pemilik kota, dia tidak akan berada dalam situasi ini sejak lama. Oleh karena itu, dia memilih untuk mendukung tanpa ragu-ragu setelah mengalami niat pedang penghakiman secara langsung. Oke. 2 suara mendukung. Prosesnya harus dilanjutkan. Kaisar Iblis Tianhu tidak terjerat dalam status quo, dan kemudian beralih ke Kaisar Iblis ketiga. Yang ketiga secara alami berada di peringkat nomor 1 di antara 9 iblis besar. Kaisar-Kaisar Iblis Mamut Emas juga yang dilihat Xiao Mei ketika dia pertama kali tiba di aula parlemen. Lingkaran emas samar berkedip di tubuh Kaisar Iblis Mamut Emas, tatapannya jatuh pada Xiao Mei. Tanpa ragu-ragu terlalu banyak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku keberatan dia menyampaikan laporan itu. Begitu kata-kata ini keluar,
untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua kaisar yang hadir menghela nafas lega. Itu benar, ini normal, dan oposisi adalah normal. Jika mereka semua mendukungnya, itu tidak normal. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan ringan, alasan. Alasan, mengapa garis keturunannya tidak murni adalah alasanku. Aku menentang makhluk dengan garis keturunan dari kelompok etnis lain untuk menjadi penguasa kota, dan aku takut akan ada variabel di masa depan. Jika aku mengingatnya dengan benar, setelah dia menjadi penguasa kota sementara, manusia di kota Kerry dan kota utama terdekat kelompok etnis telah berubah, dan mereka semua bermigrasi ke kota Kerry. Banyak bangsawan tidak berani berbicara karena statusnya. Oleh karena itu, aku tidak menyetujui dia menjadi pemilik kota. Faktanya, pemilik kota yang paling dekat dengan kota Kerry adalah Raja Iblis Mamut Emas Brilian. Kata-katanya benar-benar masuk akal. Hampir tidak dapat dihindari bahwa keberadaan non-yokai akan menggunakan pengaruhnya sendiri untuk mencondongkan populasi dengan garis keturunan yang sama dengan dirinya sendiri. Faktanya, pendirian pemukiman manusia menyebabkan banyak masalah di leluhur pengadilan. Ketidakpuasan, dan wajar bagi Kaisar Iblis Mamut Emas Besar untuk tidak puas. Dimengerti, 2 suara mendukung dan 1 suara menentang. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan ringan. Tatapannya kemudian jatuh pada Kaisar Iblis Besar berikutnya, ini adalah Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap, Raja Malam Abadi yang mengejar Xiao Mei dan Tang San. Kaisar Iblis Raksasa Gelap sedikit diam hari ini, dari awal pertempuran hingga saat ini, dia tidak merasakan keberadaan. Faktanya, sebagai Raja Malam Abadi, pada siang hari, semangatnya tidak terlalu bagus, dan dia lebih suka bersembunyi di kegelapan. Sampai saat ini, mata para kaisar terfokus padanya. Kaisar Iblis Gelap memandang Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan tepat ketika semua kaisar secara tidak sadar berpikir bahwa dia pasti akan keberatan, jejak emosi yang rumit tiba-tiba muncul di matanya. Aku setuju, aku setuju. Ketika Kaisar Iblis Kegelapan mengucapkan 3 kata ini, Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa sadar melompat ke pilar surga kaisarnya, dan para kaisar lain yang hadir menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Keajaiban akhirnya terjadi lagi. Ya, ini benar-benar keajaiban bagi Xiao Mei. Berdiri di bawah, Xiao Mei menyaksikan kaisar mengekspresikan sikap mereka. Ekspresi saat ini dapat digambarkan sebagai luar biasa. Ketika Kaisar Iblis Agung Jingfeng mengatakan bahwa dia setuju dengan pembekalannya, dia tidak bisa mempercayai telinganya, dan dia bisa membayangkan kebencian di hatinya terhadap musuh yang membunuh ayahnya ini. Meskipun perasaannya terhadap Raja Iblis Merak tidak terlalu dalam, tapi itu juga ayahnya. Dia adalah seorang ayah yang memiliki hubungan darah. Jika di antara kaisar yang hadir, siapa yang paling dia benci, itu pasti Kaisar Iblis Jingfeng, tidak ada siapa-siapa. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Kaisar Iblis Agung Jingfeng memilih untuk mendukungnya, yang membuatnya tidak dapat percaya. Dia bahkan secara tidak sadar bertanya-tanya apakah ini konspirasi pihak lain. Namun, faktanya ada di depan matanya, dan dia tidak tahan untuk mempercayainya. Dan kemudian dukungan dari Kaisar Iblis Agung Pedang Sein adalah sesuatu yang dia harapkan, yang membuatnya sedikit lega. Dia tahu bahwa Tang San seharusnya melakukan pekerjaan itu dan memenangkan dukungan dari Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Namun, ini adalah 2 suara, tampaknya jauh lebih mudah untuk mendapatkan suara daripada yang diharapkan. Keberatan Raja Iblis Mamut membawa Xiao Mei kembali ke dunia nyata. Ya, seharusnya seperti ini, bagaimana bisa ada begitu banyak dukungan untuk diri sendiri. Namun, giliran Raja Iblis Kegelapan. Tatapan bawah sadar Xiao Mei telah beralih ke Kaisar Iblis Besar berikutnya, ke kakeknya. Dia mendengar kata-kata, aku setuju. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang, tertegun ketika dia melihat Kaisar Kegelapan yang mengejar dan ingin membunuh mereka, dan bahkan hampir membunuh Tang San. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa membayangkan bahwa pria ini benar-benar akan memilih untuk memberikan dukungan. Ini hanya dalam benaknya. Senyum misterius yang muncul di sudut mulut Tang San ketika dia menanyai Tang San tiba-tiba muncul. Ketika dia mengatakan bahwa umpan kedua diserahkan kepadanya, dia tampak sangat percaya diri. Mungkinkah dia juga membujuk Kaisar Iblis Kegelapan? Tapi bagaimana ini mungkin? Jika dia pergi ke Dark Demon Great Demon Emperor, bukankah dia akan melemparkan dirinya ke dalam jaring? Belum lagi mampu meyakinkan pihak lain. Adapun kaisar lain,
perasaan mereka luar biasa dan bahkan lebih kuat daripada Xiao Mei. Dari tahap pertama tanya jawab Xiao Mei, dia menghadapi 3 lawan. Lawan terakhir bahkan Raja Iblis Senior dari klan Undead Api Phoenix. Dapat dilihat bahwa, sebagai kepala Dewan Pengadilan Leluhur, Kaisar Iblis Tianhu adalah yang tidak ingin pembekalannya berhasil. Karena ini adalah arti dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi, itu pasti arti dari Kaisar Iblis Kegelapan. Karena, hubungan di antara mereka adalah yang paling dekat satu sama lain di antara para Kaisar Iblis Besar. Sederhananya, sejak bertahun-tahun yang lalu, ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Kaisar Iblis Kegelapan belum menjadi Kaisar, Kaisar Iblis Kegelapan dulunya adalah penjaga Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Klan Rubah Langit sendiri tidak memiliki kekuatan tempur langsung, jadi ketika mereka mencapai 6 ekor, beberapa klan Rubah Langit yang berbakat akan memilih wali mereka sendiri. Wali tentu saja dipilih dari kalangan yang kuat. Dan hampir semua kekuatan klan iblis bersedia menjadi penjaga klan iblis Tianhu. Alasannya sangat sederhana, di bawah perlindungan keberuntungan, pertumbuhan masa depan mereka akan lebih mudah. Dalam keadaan seperti itulah Kaisar Iblis Kegelapan dipilih oleh Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi, dan menjadi hubungan yang paling dekat satu sama lain. Dia selalu menjaga Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi dan menjadi Kaisar. Dia telah menjadi Kaisar Malam Abadi saat ini, dan selalu menjadi penguasa seluruh istana leluhur dengan Kaisar Iblis Besar Tianhu. Namun, pada saat ini, siapa yang akan membayangkan bahwa Kaisar Iblis Besar Kegelapan, yang seharusnya menanggapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi, memilih untuk mendukung Xiao Mei saat ini? Tidak ada alasan. Sedemikian rupa sehingga Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit kehilangan kesabaran, dan tanpa sadar berkata, "Apa?" Kaisar Iblis Kegelapan menoleh untuk menatapnya, dengan ekspresi permintaan maaf di matanya, "Aku setuju dengan pembekalannya." Kekuatan macam apa kamu? Kaisar Iblis Besar Gelap memandang lingkaran emas di sekitar tubuhnya dengan kaget dan marah. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat bergerak, pemuda yang memegang trisula emas di depannya, meskipun tubuhnya secara bertahap menghilang dalam pembakaran, tetapi karakteristik menakutkan dari trisula membuat semuanya tampak terkunci. "Apakah kamu percaya, sebelum aku mati, dengan kekuatan Dewa Laut, pukulan berikutnya dapat sepenuhnya membunuhmu yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan?" Ashura, yang mengenakan topeng, sepertinya tidak merasakan bahwa tubuhnya terbakar dan menghilang. Ya, niat membunuh Shen Leng benar-benar terkunci pada Kaisar Iblis Besar Kegelapan. "Aku tidak percaya." 3 kata ini hampir keluar dari mulut Dark Demon Great Demon Emperor, tapi dia masih tidak berani. Lingkaran halo emas melilitnya tidak hanya menekan kemampuannya, tetapi bahkan sepenuhnya menekan kesadarannya. Jika intensitas serangan lawan berikutnya bisa serupa, hampir tidak mungkin baginya untuk melawan, dan dia pasti akan jatuh. Jadi, dia tidak berani bertaruh, dia benar-benar tidak berani bertaruh. "Karena kamu berjudi dengan hidupmu sendiri." Ashura terkekeh, "Kamu benar-benar bisa bertaruh? Apakah aku benar-benar bisa memiliki serangan yang begitu kuat? Jika tidak, kamu bisa bertahan. Apa yang kamu inginkan?" Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan menggertakkan giginya. "Jika kamu tidak ingin menderita pukulanku berikutnya, maka buatlah sumpah darah." Di masa depan, ketika Xiao Mei pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya, kamu harus mendukungnya dan memilih untuk mendukungnya. Apakah Kaisar Iblis Kegelapan berani mempertaruhkan nyawanya? Apalagi dibandingkan dengan kondisi yang terkesan sepele. Dia tidak berani. Mengingat masa lalu di benaknya, Kaisar Iblis Kegelapan merasakan tatapan terkejut dari banyak kaisar saat ini, dan Kaisar Iblis Tianhu tidak bisa mempercayainya. "Ada kedutan di hatiku." Dia tidak memberi tahu kaisar apapun yang terjadi di awal. Baginya, itu jelas hal yang paling memalukan. Bagaimana bisa dikatakan? Bahkan menurutnya, bukan dia yang memutuskan apakah pembekalan leluhur seorang gadis kecil berhasil atau tidak. Pendapat kamu sendiri tidak begitu penting. Namun, pada saat ini, setelah Kaisar Iblis Agung Jingfeng dan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci masing-masing memilih untuk setuju, maka itu akan berbeda. Persetujuan keduanya telah memungkinkan Xiao Mei untuk melewati level yang sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika Dark Demon Great Demon Emperor mengatakan bahwa dia setuju, dia sedikit bingung. Tetapi bahkan sebagai seorang kaisar, batasan dari sumpah darah sama besarnya. Persetujuannya sekarang dapat sepenuhnya menyelesaikan sumpah darah di tubuhnya.
Mampu menyelesaikan sumpah darah adalah hal yang paling penting baginya. Alasan, suara Kaisar Iblis Tianhu tanpa sadar menjadi lebih dingin. Kaisar Iblis Kegelapan sudah memikirkan kata-katanya, dan segera berkata, Xiao Mei tampil sangat baik di pengadilan klasik ancestral, dan bahkan mengalahkan penerusku. Aku sudah memperhatikannya saat itu. Apa yang dia tunjukkan bakatnya luar biasa, dan dia kemungkinan akan menjadi kaisar yang kuat di masa depan, membuat kekaisaran Tianyu kita lebih kuat. Meskipun dia telah merusak keturunanku dan menyebabkan masalah dengan warisanku, itu di luar keadilan pengadilan leluhur. Aku masih setuju dengan pembekalannya, dan aku berharap dia akan terus bekerja keras untuk menjadi seorang kaisar dalam waktu dekat dan mengejutkan laut. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.